Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Baik, kali ini kami mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton kedatangan salah satu jurnalis senior ataupun wartawan senior di Kota Bogor. Dengan bisa diperkirakan namanya mungkin Chandra? Oke ya, kalau saya Muhammad Mulyadi, aktivitas hari ini sebagai wartawan online di Kota Bogor, dan alhamdulillah aktivitas sebagai wartawan sudah kurang lebih sekitar 18 tahunan di sebagai seorang wartawan di Kota Bogor. Baik, sudah cukup lama ya. Terima kasih juga ini Ya. Anda sudah meluangkan waktunya hadir di tempat kami. Baik, kami ini kan karena mahasiswa jurnalistik di Ilmu Komunikasi UM Buton. Kami juga ingin dibagikan dong ke pengalamannya ini selama ini menjadi wartawan. Bagaimana sih menjadi seorang jurnalis atau wartawan itu? Oh ya, terima kasih pertama saya ucapkan buat teman-teman mahasiswa UMB yang khususnya di bidang komunikasi yang hari ini coba mengajak saya untuk sharing pengalaman. Sebenarnya bukan saya yang lebih tahu, tapi kita sharing pengalaman terkait dengan bagaimana sebenarnya dunia jurnalis atau dunia wartawan itu sendiri. Pertama yang ingin saya katakan bahwa jurnalis itu adalah sebuah profesi yang hari ini menjadi sebuah profesi yang memang sudah diminati, khususnya untuk kalangan milenial. Kenapa sangat diminati? Bahwa jurnalis itu lebih kepada menuangkan sebuah hobi, khususnya bidang komunikasi. Nah, sebelum saya ingin bertukar pengalaman buat kita semuanya, khususnya buat teman-teman mahasiswa, yang harus kita pahami apa itu jurnalistik, apa itu jurnalis, dan apa itu wartawan. Ini yang dulu yang sebenarnya harus kita pahami, sehingga kita tidak selalu mengatakan, ada seorang jurnalistik. Nah, padahal tidak berbeda. Seorang wartawan, pers itu berbeda semuanya, makna dan apa yang menjadi fungsi daripada kata-kata itu sendiri. Jurnalistik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang mulai dari mencari, menulis, sampai menerbitkan sebuah berita. Itulah jurnalistik. Nah, kalau jurnalis itu adalah karya tulisnya. Jadi jurnalis itu adalah karya tulisnya. Jadi ketika saya sudah menuliskan sebuah berita, itulah karya jurnalis ya. Itu karya. Jadi apakah sama karya tulis ilmiah teman-teman dengan karya jurnalis? Pasti berbeda. Karena kami sebagai seorang jurnalistik atau seorang jurnalis itu memiliki kaidah-kaidah di dalam menuliskan sebuah berita atau informasi yang ada dalam sebuah media. Apa itu wartawan? Wartawan itu adalah orangnya. Jadi kalau saya adalah wartawan, itu pekerjaan saya sebagai wartawan. Itu dulu yang kita pahami, sehingga hari ini kita coba ingin melihat apakah seorang wartawan itu menjadi sebuah kegiatan yang diminati, atau tanda petik yang mungkin bisa kita katakan apakah seorang wartawan itu susah menjadi seorang wartawan. Kalau saya ingin katakan bahwa menjadi seorang wartawan itu adalah kegiatan yang sangat mudah, karena dia didasari oleh aktivitas keseharian kita, mulai dari hobi menulis, hobi membaca, hobi berkomunikasi. Itu adalah sebuah kegiatan keseharian seorang wartawan. Nah, menjadi pertanyaan yang tadi dikatakan, apa daya tarik untuk menjadi seorang wartawan, khususnya sebagai wartawan pemula? Pertama, kalau menjadi seorang wartawan pemula, yang pertama yang saya ingin katakan adalah pertama, mampu berkomunikasi. Itu dulu. Setelah kita mampu berkomunikasi, bahwa kita mampu untuk memiliki pengalaman menulis. Setelah kita berkomunikasi, maka kita harus memiliki pengalaman menulis. Sebab seorang wartawan itu dinilai dari karya tulisnya. Dari karya tulisnya. Kalau saya dibilangkan, Om Dilan itu ketika kita membaca sebuah berita, orang sudah tahu itu karya tulisnya Dilan. Jadi ada yang bisa kita katakan identik dengan orang
apakah itu dia wartawan pendidikan, wartawan hukum, politik, pasti sangat membedakan. Nah, yang berikutnya setelah kita mampu berkomunikasi, kita bisa menulis. Nah, kita yang berikutnya kita memiliki wawasan yang luas. Ini yang sangat penting juga, bahwa menjadi seorang wartawan pemula yang sangat penting adalah mampu menelaah sebuah isu yang terjadi di sekitaran kita. Istilahnya peka terhadap sesuatu. Jadi seorang wartawan itu dia peka dengan situasi yang ada di sekitarnya. Jadi apapun bisa menjadi sebuah berita. Nah, itu membedakan dengan seorang kalau saya katakan netizen pasti sangat jauh berbeda. Memang netizen sudah memiliki daya peka yang cukup tinggi, bahkan lebih cepat daripada media mainstream hari ini, seperti media online, televisi, koran itu lebih cepat media sosial. Nah, itu yang sangat berbeda. Baik, ini tadi menarik sekali apa yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa ternyata sebelum kita tahu lebih jauh apa jurnalis, kita harus tahu juga ya bahwa ada perbedaan rupanya jurnalis dan wartawan ya itu sendiri. Nah, ini juga mungkin kami teman-teman mahasiswa di ilmu komunikasi ini yang juga masih mungkin belum mengetahui. Nah, dengan informasi ini semoga sudah menjadi pengetahuan juga ini. Juga tadi ternyata menjadi wartawan ini punya pengetahuan yang luas ya, kemudian bisa berkomunikasi. Nah, itu jelas anak komunikasi pasti bisa lah. Ya. Terus ini menjadi jurnalis ini kan kadang-kadang orang berpikir walaupun ya seperti yang kita sampaikan tadi juga menjadi hal yang diminati. Ini untuk ada tips enggak untuk kami yang ataupun teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang mungkin akan nanti memilih peminatan ini, karena kan di ilmu komunikasi juga itu ada peminatan lain selain jurnalis. Mungkin ada tipsnya dari kita kan? Ya, pertama saya ingin katakan, sebelum kita ingin mengetahui tips apa yang harus dipegang oleh teman-teman khususnya di komunikasi untuk sebagai wartawan pemula, kita harus memahami bahwa seorang wartawan itu sebuah profesi yang hari ini dilindungi oleh undang-undang, sehingga teman-teman tidak perlu takut dengan sebuah profesi wartawan ini. Kenapa? Wartawan ini sebuah profesi yang memang sudah dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di situ sangat jelas bagaimana kita dilindungi dalam beraktivitas sebagai seorang wartawan. Kita sudah dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, sehingga di dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang jurnalis, tentu kita dilindungi atau kita menjalankan sesuai dengan kode etik jurnalis itu sendiri. Nah, sebagai seorang wartawan pemula, memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, tips yang sangat perlu yang diketahui oleh teman-teman sebagai seorang wartawan. Yang pertama, beranjak sebelum keluar mencari sebuah berita, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan topik apa, berita apa yang saya ingin angkat hari ini. Itu dulu. Jadi sebelum saya keluar mencari berita, saya harus menentukan topik apa yang akan saya angkat hari ini. Setelah saya tahu topiknya, yang harus saya lakukan lagi membuat catatan kecil, angle apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah saya dikatakan bahwa saya ingin menulis sebuah berita tentang pedagang atau naiknya harga sembako di pasar hari ini, tetapi harus kita tahu isu yang menariknya apa, itu angle-nya. Isu menariknya apa? Apakah telur, bawang, yang hari ini lagi seksi itu adalah cabai. Maka teman-teman harus tahu bahwa isu yang hari ini yang paling seksi di bawah adalah harga cabai. Maka itu yang menjadi angle yang akan kita lakukan untuk mencari sebuah informasi tentang kenaikan harga sembako di Kota Bogor terkait dengan harga cabai.
setelah kita mengetahui mengidentifikasi terkait dengan angel apa yang saya angkat, maka yang ketiga yang kita harus lakukan adalah membuat catatan kecil. Catatan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanya kepada pedagang. Itu dulu, bahwa isu apa atau pertanyaan apa yang akan saya tanyakan kepada narasumber saya. Nah, setelah kita mengidentifikasi atau membuat sebuah catatan kecil terkait dengan isu pertanyaan yang akan kita tanyakan, maka yang langkah terakhirnya adalah bagaimana kita melakukan, karena wartawan itu harus berimbang, tidak hanya sebatas pedagang, menentukan siapa menjadi narasumber kita. Itu yang sangat penting, karena seorang wartawan itu bukan menjadi, tulisannya tidak menjadi karya jurnalis kalau dia tidak berimbang. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah berita tetapi sifatnya opini, karena memiliki satu narasumber saja, maka karena kita enak sekali menulis berita, terjadilah sebuah opini di situ. Padahal tidak. Karya jurnalis itu memiliki kode etik, dia harus berimbang, objektif dan fakta, bukan menjadi sebuah opini yang dibangun di dalam sebuah karya jurnalis itu sendiri. Nah, itu hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai wartawan pemula di dalam membuat sebuah karya jurnalis itu sendiri. Baik Pak, ini memang tidak salah juga kita ungkap kasusnya kakak Anda ini. Jadi teman-teman juga mungkin di ilmu komunikasi komputer khususnya angkatan 2022, 2023 tadi sudah kita sama mendengarkan. Ternyata untuk menjadi seorang jurnalis itu atau masuk di pemerintahan jurnalis itu sebenarnya tidak seperti apa yang dibayangkan mungkin dengan mahasiswa. Takut apa? Karena apa? Ternyata tadi kita sudah disampaikan bahwa ini profesi yang dilindungi oleh hukumnya, karena ada undang-undangnya. Jadi tidak perlu takut. Jadi tidak perlu kita takut dengan sebagai seorang wartawan. Memang ada sebuah pemikiran. Kita tidak bisa pungkiri, hari ini banyak wartawan dicederai oleh hukum itu sendiri. Ada intimidasi yang dilakukan, ada diskriminasi, bahkan pada tingkat yang paling sangat kejam adalah pembunuhan sama wartawan. Banyak yang kita dapati informasi terkait dengan itu. Tapi itulah, setiap pekerjaan pasti punya risiko. Tetapi yakin dan percaya bahwa sebagai seorang wartawan itu, karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang, maka kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang untuk selamanya. Sehingga dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi, disitulah pintu masuk kita. Kenapa seorang wartawan itu menjadi sebuah profesi yang dilindungi oleh undang-undang? Sehingga kita ingin tahu bahwa tidak seorang pun atau pihak manapun yang bisa menghalangi kita, karena di situ ada keterbukaan informasi. Maka setiap pemangku kebijakan, dalam hal ini para pemimpin atau para pemangku kebijakan, harus memberikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi. Karena hari ini transparansi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau saya ingin katakan, wartawan itu jembatan ya, antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat punya masalah karena dia tidak mampu untuk sampai ke pemerintah terkait dengan kebijakan apa yang ingin diambil oleh pemerintah, maka wartawan ini jembatannya. Maka wartawan itu saya katakan tadi harus peka dengan persoalan yang ada di tingkat akar rumput dengan yang ada di pemerintah. Contoh, kita mulai dari pemerintah dulu. Mengambil satu kebijakan terkait dengan peraturan daerah. Apakah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah ini berpihak terhadap masyarakat? Wartawan harus peka dengan persoalan itu, ya kan? Harus peka. Maka wartawan harus mengembalikan hal ini kepada masyarakat terkait dengan kebijakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah itu. Yang kedua, ada persoalan di masyarakat terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
contoh terkait dengan relokasi terkait dengan kegiatan-kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat selalu berbenturan dengan kebijakan itu. Maka yang dilakukan oleh wartawan adalah melakukan investigasi, melakukan komunikasi intens terhadap masyarakat dan pemangku kebijakan itu sendiri. Sehingga ini kita katakan bahwa wartawan itu sebenarnya adalah jembatan yang menghubungkan antara pemangku kebijakan dengan penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat sebagai akar rumput. Sangat jelas ya tadi untuk kami teman-teman mahasiswa di ilmu komunikasi. Jadi bagi yang juga mungkin termasuk ini ya yang hobi menulis ya. Jadi hobi menulis itu juga gini, hobi menulis karena wartawan itu karya jurnalis ada dua yang harus diketahui. Ada strike news. Strike news itu adalah berita langsung atau tulisan langsung. Jadi setelah saya mendapat berita, saya tulis apa langsung diterbitkan. Itu strike news. Jadi dia adalah isu yang lagi hangat atau yang lagi ada di tengah masyarakat secara fakta, itu langsung dijadikan berita. Itu strike news. Nah, yang kedua ada berita investigasi. Berita investigasi ini memang saya katakan tidak semua wartawan, tidak semua wartawan mampu menjalankan atau menulis sebuah berita investigasi. Kenapa? Karena memang di berita investigasi ini harus kita memiliki pengalaman yang cukup dan harus memahami terkait dengan apa yang kita angkat, terkait dengan apa yang akan kita advokasi, terkait dengan isu yang akan kita angkat. Sehingga tidak mesti harus hari ini terbit. Maka kita selalu kita lihat ada wartawan-wartawan senior ya, tidak perlu bisa kita sebutkan ada wartawan OSI, ya kan? Ada banyaklah ya wartawan-wartawan selalu investigasi. Selalu setiap minggu, selalu mengangkat isu yang sangat menarik. Dia melakukan investigasi. Investigasi apa yang dia lakukan? Adalah investigasi mendalam. Dia harus cukup data untuk mengangkat isu itu. Kalau dia tidak cukup data, maka dia belum mau terbitkan atau dia belum mau mengangkat isu itu. Sehingga seorang wartawan advokasi atau menulis sebuah karya jurnalis advokasi ini memang dia harus lebih mapan terkait dengan perundang-undangan, karena selalu investigasinya adalah isu yang menarik, baik itu kasus pembunuhan, korupsi, kita banyak hal yang harus disiapkan datanya. Karena kita ingin munculkan adalah sebuah fakta yang objektif, tidak berupa sebuah opini atau pendapat seseorang, itu yang kita akan angkat menjadi sebuah berita. Tetapi kita harap bahwa isu ini betul-betul menjadi isu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika kita munculkan berita itu akan menjadi seksi di tengah-tengah masyarakat. Pernah saya mengangkat sebuah berita advokasi terkait dengan waktu itu adalah di balik utang daerah berkedok pembangunan daerah berkedok utang. Itu sangat menarik. Kenapa? Pemerintah selalu membanggakan ada sebuah pembangunan, tetapi ujung-ujungnya adalah utang. Maka kita harus mengumpulkan data yang sangat banyak, sehingga kita munculkan karya tulis kita memunculkan sebuah data yang lebih objektif. Seperti itu. Wah, ini sangat cerahkan lagi kita ya. Seperti yang kita bilang tadi juga, memang kami mahasiswa jurnalistik di ilmu komunikasi Botol ini juga memang mempelajari terkait itu tadi yang kita sampaikan, berita strike news yang kita belajar. Kemudian ada juga memang mata kuliah kami itu membahas tentang reportase investigasi. Memang ternyata
yang kita sampaikan ini juga sama dengan yang kami pelajari. Memang tidak mudah ya untuk Jadi melakukan investigasi investigasi ini. ya, tidak sangat mudah. Karena teman-teman harus didasari oleh pengalaman yang cukup. Jadi sebagai seorang wartawan pemula, minimal tidak tahu juga bahwa ada karya tulis yang berupa investigasi, maka hal-hal yang sangat penting diketahui oleh teman-teman harus lebih paham terkait dengan isu-isu yang ada di sekitaran masyarakat, punya data yang cukup sehingga ketika kita dibenturkan dengan persoalan hukum kita sudah cukup bukti. Karena kita yang saya katakan tadi, jangan sampai kita membuat sebuah opini yang pada akhirnya akan berimbas kepada masyarakat itu sendiri terhadap sebagai seorang wartawan. Karena memang hari ini yang menjadi momok buat wartawan adalah undang-undang ITE. Jadi kita hari ini seorang wartawan, apakah karya jurnalis kita menjadi karya jurnalis yang harus diuji? Karena jangan sampai karya tulis kita sendiri akan berbenturan dengan undang-undang ITE sendiri. Karena kita mempublikasikan sebuah informasi yang bukan fakta. Nah, gitu. Jangan yang sampai ke teman-teman munculkan berita, ada yang tidak senang. Kita digugat melalui ya kalau jalurnya wartawan jelas Dewan Pers. Jadi ini yang harus kita pahami. Sangat penting saya ingin sampaikan buat teman-teman mahasiswa bahwa sebagai seorang profesi wartawan yang kita dilindungi oleh undang-undang, maka ketika teman-teman berhadapan dengan karya jurnalis yang mungkin teman-teman tidak sepakat dengan tulisan itu, ada jalurnya, tidak main hakim sendiri, tidak langsung mengintimidasi seorang wartawan. Kamu ini, ya kan? Mengintimidasi dengan karya tulisnya bahwa tidak benar, tidak, ada jalurnya. Karena saya katakan tadi, kita dalam menjalankan profesi sebagai wartawan, kita memiliki kode etik. Nah, kode etik inilah yang selalu kita junjung tinggi sebagai seorang jurnalis, karena kita harus berbicara masalah fakta, objektif, profesional, independen, tidak berpihak. Maka kita juga memberikan ruang jawab kepada siapa saja, kita punya hak tolak, ya kan? Ini hal-hal ini yang sangat penting. Ketika ada masyarakat yang tidak sepakat atau sepaham dengan berita yang dibuat oleh seorang wartawan, jalurnya adalah hak jawab atau hak klarifikasi. Hak jawab adalah kalau saya sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan beritanya bilang, maka saya harus menggunakan hak jawab saya. Itu jalurnya. Jangan melakukan intimidasi atau melakukan langsung kepada proses hukum. Maka kita sebagai seorang wartawan, karena jelas kami mendapatkan informasi atau berita itu kepada narasumber yang memang berkompeten, yang memiliki keterkaitan langsung dengan informasi itu. Nah, yang saya katakan tadi, ketika ada hal yang tidak disenangi atau mau diklarifikasi oleh masyarakat terkait dengan berita, jalurnya juga ada. Ketika kita masuk pada proses hukum terkait dengan karya seorang wartawan, jalurnya adalah Dewan Pers. Nah, yang menentukan layak dan tidaknya seorang karya jurnalis itu bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan, bukan di pengadilan, tetapi Dewan Pers. Dewan Pers inilah yang akan menentukan apakah betul-betul karya tulis kita merupakan produk dari jurnalis itu sendiri. Yang saya katakan tadi, jurnalistik, jurnalis, dan wartawan. Yang digugat adalah wartawannya, yang dilakukan itu adalah karya tulisnya. Maka apakah betul yang saya tulis ini merupakan karya jurnalis? Jangan sampai di dalamnya ada opini, maka kita melanggar kode etik itu sendiri. Seperti itu. Baik, tapi kan seperti yang kita sampaikan tadi itu, bila agak ya menjadi jurnalis itu jangan membuat karya jurnalis yang sifatnya opini lah atau tidak sesuai fakta. Betul. Lalu bagaimana nih kalau misalnya
kita sudah melakukan pengumpulan data sesuai fakta, kemudian kita terbitkan, namun ada pihak-pihak tertentu yang merasa mungkin jengkel atau kisah terhadap karya tulis kita. Bagaimana, apa yang harus dilakukan seorang wartawan atau jurnalis jika berada dalam situasi seperti itu? Ya, betul sekali. Jadi tidak semua karya tulis kita itu disenangi oleh masyarakat, khususnya sebagai penerima dan manfaat dari karya tulis kita. Menjadi pertanyaan, ya saya katakan awal tadi, cover-based-nya kita adalah apakah dalam menyajikan karya jurnalis itu kita sudah menggunakan kaidah-kaidah jurnalis atau tidak, berimbang. Jangan, yang saya katakan tadi, kita tidak hanya bermain satu narasumber. Ketika kita sudah mendapatkan narasumber si A, apalagi ini berkaitan dengan orang banyak, maka kita harus berimbang. Berimbang apa? Kita mencari lagi narasumber lain yang bisa menjadi mengkanter atau bisa katakan yang bisa menjawab dari apa yang kita ingin sajikan. Contoh terkait dengan kasus korupsi. Saya hanya mendapat informasi dari APH kita, aparat penegak hukum kita. Apakah itu berimbang? Kan sudah informasinya sama. Yang kamu bilang katakan, datanya sudah jelas. Polisi itu yang menentukan, sudah ada tersangkanya, ya kan? Lantas kita mau terbitkan begitu saja? Wah, tidak seperti itu. Maka harus dia berimbang. Betul tidak? Kasus korupsi yang diungkap oleh aparat penegak hukum kita, maka kita harus mencari berimbang. Siapa tersangkanya? Untuk mengklarifikasi. Maka dia selalu kita lihat di media-media massa, khususnya televisi, setelah ada konferensi pers dilakukan oleh penegak hukum, langsung dia menuju kepada pihak tersangkanya untuk menjawab apakah betul yang digugat oleh yang dituduhkan kepadanya benar atau tidak. Kalau si korban mengatakan tidak benar, itu kita harus berimbang. Maka judulnya ada biasa, si A bantah terlibat kasus korupsi. Kan gitu. Walaupun penegak hukum bilang dia tersangka, seperti itu. Tetapi karena si korban juga mau punya hak jawab, hak klarifikasi, menanggapi persoalan isu itu, dia punya hak. Maka kita sebagai wartawan harus menulis sesuai dengan fakta itu terkait bagaimana ketika kita bentukkan dua isu ini, satu sisi dia tersangka, satu sisi dia menolak, dikatakan sebagai tersangka, ya sebagai seorang wartawan harus menindaklanjuti dengan berita-berita yang lain. Baik. Jadi pada prinsipnya memang harus ini ya, ada namanya keberimbangan BT tadi ya. Sehingga tidak menjadi sebuah tempat pilih informasinya. Juga rupanya ternyata seorang jurnalis atau wartawan ini seperti yang kita sampaikan tadi, di kampus lebih banyak mempelajari tentang teori. Boleh sharing bagi kami, karena bagaimana sih teknik-teknik mungkin ketika kita melakukan wawancara ataupun turun di lapangan mencari sebuah berita. Ya, betul. Karena kita adalah sebuah profesi yang sudah dilindungi oleh undang-undang, kita memiliki kode etik, maka sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan, ada hal-hal yang perlu diketahui di dalam mencari sebuah berita atau melakukan proses wawancara terhadap narasumber. Saya katakan awal tadi, sebelum kita keluar rumah, kita sudah tahu isu apa yang kita angkat, ide apa yang akan kita tanyakan, pertanyaan apa yang akan kita tanyakan, siapa narasumbernya. Maka hal yang sangat penting, bagaimana ketika saya berhadapan dengan narasumber, kan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Sebagai seorang narasumber, sebagai seorang wartawan, hal yang sangat penting harus dilakukan adalah pertama memiliki IDK, tanda pengenal. Untuk melakukan identifikasi atau mengidentikan kita sebagai seorang wartawan, maka setiap wartawan itu dibekali dengan namanya IDK. IDK inilah menjadi
hal perkenalan kita sebelum ketemu dengan sumber. Kita harus perkenalkan nama. Pagi Pak, nama saya Mulyadi dari wartawan suarahadi.com. Minta waktu Pak, ada waktu, kami ingin mau wawancara. Kalau kita disetujui, kita lanjut. Kalau tidak, minta maaf deh, nanti lain waktu ya, selagi ada kesibukan, mungkin ada apa-apa gitu. Itu etika sebagai seorang wartawan. Nah, ketika kita masuk dalam ruangan kepala dinas atau narasumber kita, mulai kita masuk ketuk pintu, perkenalkan nama saya Mulyadi, wartawan dari suarahadi.com. Minta waktu Pak 5 menit, kami akan konfirmasi terkait dengan bla 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 bla. Kalau dia setuju, kita dulu. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, saya minta wawancara langsung Pak terkait dengan isu kenaikan harga sembako di Kota Bogor. Hari ini harga cabai di Kota Bogor sangat melonjak. Bagaimana tanggapan dari Bapak sebagai kepala dinas? Bla bla bla. Kayaknya gitu. Itu adalah kata pembuka. Itu etika sebagai seorang wartawan. Hal yang sangat fundamental juga, atau hal yang sangat perlu diketahui oleh seorang wartawan, minimal tidak ada identitas diri kita, tutur sapa kita lebih sopan, cara berpakaian kita itu juga sangat menentukan. Kan sangat tidak elok kita ketemu para pejabat kita masuk dengan keadaan yang tidak layak. Contoh, kita pakai celana pendek, ya. Memang sebagai seorang wartawan itu di mana saja bisa kita lakukan wawancara, tetapi kita melihat situasi dan kondisi. Kalau kita menuju ke kantornya, ya maka selayaknya kita sebagai wartawan yang memiliki etika dan sopan santun. Cara berpakaian kita, cara berbahasa kita. Jangan mentang-mentang kamu seorang wartawan dilindungi oleh undang-undang, seenaknya kalau pas saya mau wawancara, ini nggak bisa gitu. Ada etikanya dan ada seperti itu. Jadi ternyata Pak, untuk cara-cara kita melakukan peliputan di lapangan itu tadi yang punya tanda pengenalan atau etikatnya, itu juga berpakaian sopan, rapi, kemudian punya etika itu tadi ya, harus minta memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kita seperti apa, itu harus ada jelas disampaikan dari awal. Sampaikannya, kemudian juga harus menghormati ya bila narasumber mungkin menyampaikan lagi belum sempat. Kita hargai. Kita selalu dikejar dengan waktu, tetapi narasumber kita tidak mau, masa kita memaksa? Kan gitu. Maka kalau seorang wartawan yang peka, maka ketika waktunya tidak cukup, maka kita harus memiliki alternatif lain. Karena berita ini harus terbit, ya kan? Berita ini harus terbit. Kalau berita ini betul-betul kita sudah dapatkan, datanya kita sudah ada, dan kita mau terbitkan, kita butuh berimbang, kita menuju kepada dinas yang bersangkutan, tetapi karena tidak ada waktu, maka sebagai seorang jurnalis menuju sebagai news tadi, kita harus munculkan. Tidak masalah kita terbitkan dengan data awal kita, tetapi kita harus munculkan ketika ditemui di kantornya kepala dinas bla bla. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Anda mungkin kita akan dibatasi juga waktu ya. Jadi itu ya. Sampai terima kasih. Mungkin ya. Sampai jumpa di terima kasih atas waktunya.